Shalom. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Pujian kita. Yesus kelas 1. Gerbang kudusmu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu, ku bersorak tinggikan nama-Mu, ku memuji, bernyanyi Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Sama-sama masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu, ku bersorak tinggikan nama-Mu, ku memuji, bernyanyi Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Mana suaranya? Yesus Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Haleluya. Yesus Kaulah satu alasan kami hidup. Sebab itu terpujilah nama-Mu Tuhan. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan.
terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, bersamamu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan Raja atas dunia. Sama-sama, hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan marah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Yang boleh bersorak-sorak buat Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan
Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap rencanamu buat kami Tuhan. Janjimu tidak pernah kau ingkari buat kami Tuhan. Oleh sebab itu menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. yang berjanji Yes, amin, amin. takkan pernah Yes. kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Kami siap mendengar. Kami katakan kami siap mendengar Tuhan.
dan melakukan dalam kehidupan kami. Bapak, urapi hamba-Mu, berikan hikmat-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu buat hamba-Mu, supaya boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Ya, sekalipun kita harus tetap berhati-hati dan waspada, ya, tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan, supaya kita bisa bertanggung jawab dengan tubuh kita masing-masing. Haleluya. Saudara siap untuk kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan, amin. Oke, buka hati saudara. Ya, mulai buka hati saudara. Mari kita akan siapkan hidup kita. Kita belajar bersama. Nah, hari ini kita belajarnya adalah sukacita dalam kebersamaan. Ayo kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sukacita dalam kebersamaan. Apakah saudara semua bersukacita? Amin. Ya, saya tuh selalu sukacita kalau bersama-sama, saudara. Ya, kalau makan sendiri rasanya nggak enak, saudara. Betul? Ya, kalau makan bersama itu enak sekali rasanya, gitu ya. Ya, jadi kebersamaan itu enak. Kebersamaan itu, ya, kalau bapak, ibu, anak makan dalam satu meja makan itu enak nggak, saudara? Wah, daripada makan sendiri-sendiri, saudara. Betul, saudara? Iya, kebersamaan itu membuat kita itu bersukacita. Nah, itu sebabnya kita belajar bersama hari ini, saudara. Karena ini hal yang penting. Kisah Para Rasul pasal 2, saudara baca di Alkitab saudara saja. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-42. Ini cara hidup jemaat mula-mula sebetulnya. Kita sedang belajar kembali Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-42. 41 sampai ayat yang 47 sebetulnya ya, di situ ayatnya. Baik, saya akan membaca buat saudara. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara, ini cara hidup jemaat mula-mula, saudara. Kita akan belajar bersama ya prinsip-prinsipnya yang kita temui dari ayat-ayat ini. Jadi yang pertama, saudara, prinsip yang pertama adalah ini, saudara. Kita sebagai gereja Tuhan harus bersama ya belajar firman Tuhan. Ya, sukacita dalam kebersamaan tadi, sukacita bersama melakukan apa? Yaitu belajar firman Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Kenapa ini penting? Karena tadi firman Tuhan jelas ya, tadi ayatnya jelas mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi
jemaat mula-mula saudara, ya gereja mula-mula itu saudara, mereka itu bertekun dalam pengajaran. Jadi nggak main-main saudara. Mereka itu ya menganggap ini hal yang penting. Makanya ditulis di bagian agak awal ya saudara ya, bertekun dalam pengajaran. Kenapa saudara? Karena hari ini ada orang-orang atau ada pengajaran-pengajaran ya yang membuat kita orang percaya ini menjadi bingung. Kalau orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan, itu akan gampang sekali diombang-ambingkan, gampang banget saudara. Saya tidak ingin jemaat IFGF Living Water ini adalah jemaat yang gampang diombang-ambingkan. Di tempat lain saudara, ini bukan di iCare kita, di iCare kita itu selalu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi kalau di tempat lain saudara, mereka kalau diajak ngomong tentang firman Tuhan nggak mau saudara. Udahlah, kalau yang kayak gitu di gereja aja, kalau pas iCare gini ngomongnya tentang bisnis aja, tentang kuliner gitu saudara. Ya, wah saudara. Jadi ada yang seperti itu. Mereka tidak mau belajar firman, katanya nanti orang beratlah mikirnya kalau mikir firman. Nah ini salah saudara. Makanya di iCare kita itu tidak memindah ibadah hari Minggu dipindah ke iCare jadi ibadah mini, tidak saudara. Tapi justru lebih banyak kita sharing firman Tuhan, sharing kebenaran begitu saudara. Ya mungkin kita nggak harus nyanyi-nyanyi menyembah gitu, nggak perlu saudara. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Kalau itu bisa dilakukan di gereja. Ya, tapi ketika ketemu dengan anggota iCare yang lain, kita bicara tentang apa? Berbicara tentang prinsip-prinsip kebenaran. Walaupun cara menyampaikan kita tidak kaku saudara ya. Firman Tuhan mengatakan, ya misalnya ada tertulis, misalnya begitu saudara ya. Kan tidak begitu, tapi setiap yang kita bicarakan itu ada prinsip-prinsip kebenaran. Ya, saya bersyukur karena saya dapat contoh seorang kepala keluarga yang bisa mengambil keputusan dengan baik. Ya, di mana dia harus belajar mengampuni. Saudara kalau nggak salah, lalu saudara mengatakan maaf gitu saudara, bisa enggak saudara? Wah itu bodoh pastor, itu orang bodoh itu. Oh nggak salah kok ngomong maaf itu pastor. Tapi sebagai orang percaya saudara, kalau kita mengatakan maaf itu sebetulnya apa saudara? Sebetulnya adalah kita lebih menghargai hubungan ini, ya hubungan dengan orang lain ini daripada ego kita saudara. Kalau ego kita ya nggak akan itu, maaf apa saya nggak salah kok maaf. Ya, saya nggak salah kok saya minta maaf gitu saudara. Tapi kalau kita tahu bahwa oh iya maaf itu kita menghargai hubungan ini. Saya nggak mau merusak hubungan ini. Daripada saya harus nomor satukan ego saya. Kalau ada suami yang begitu terhadap istri, keren saudara. Kalau ada istri yang begitu kepada suami, keren. Karena tahu kebenaran, tahu firman saudara. Kan minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa kita ini community of grace. Komunitas kasih karunia. Di komunitas ini tidak ada orang yang sempurna. Katakan amin saudara. Termasuk yang ngomong di depan ini saudara. Artinya apa? Kalau tidak ada yang sempurna, artinya kita masih butuh kasih karunia saudara. Nah itu sebabnya kita harus belajar. Ya itu sebabnya saudara, ya mari kita sedang akan membuat iCare lagi, ya grup iCare yang baru lagi supaya apa? Supaya kita bisa belajar firman, gitu saudara. Amin saudara, amin. Yang kedua bersama hidup dalam kesatuan. Jelas sekali ayatnya saudara. Ayatnya mengatakan di dalam ayat yang ke-44 ya saudara ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan bersatu. Saudara,
Setuju kita tetap bersatu, amin saudara? Oke, hidup dalam kesatuan. Ya, sehati. Karena apa saudara? Karena jelas saudara, kalau kita bersatu, Tuhan akan perintahkan berkat atas kita. Tuh, firman Tuhan mengatakan begitu. Bersatu dalam apa? Doa, bersatu dalam berkumpul, makan bersama. Saudara, ini contohnya saudara ya. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu makan bareng-bareng, saudara. Saudara, kalau di iCare, kalau ada makan, puji Tuhan, saudara-saudara, itu kita makan bareng namanya, saudara. Tuhan Yesus itu kemana-mana, selalu pakainya itu makan, saudara. Sama murid-muridnya itu makan. Bahkan murid-muridnya waktu meninggalkan dia dipanggil, sini ayo makan ikan yang dipanggang sama Yesus sendiri, sudah dibakar. Makan, saudara. Tapi maksud saya bahwa makan bersama, berkumpul bersama, itu cirinya gereja mula-mula, saudara. Jadi kalau kita makan bersama, kalau iCare, ya itu bagus sekali, saudara-saudara. Kalau Anda diberkati, mau memberkati orang lain untuk bisa makan bersama, itu baik sekali, saudara. Firman Tuhan mengatakan, makan bersama, berkumpul bersama, doa di situ, saudara. Betul, saudara? Saling mendoakan. Ya betul, pada saat iCare kita saling mendoakan, didoakan. Apa yang menjadi keperluannya kita doakan. Bersatu, sehati. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 133 1:3, saudara. Itu bagus sekali ya alamatnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Kemana? Ke orang-orang yang hidupnya itu rukun, bersatu bersama-sama. Sama, kalau di dalam keluarga itu rukun bersatu juga akan diperintahkan berkat ke sana, saudara. Amin, saudara. Makanya suami istri jangan gontok-gontokan, saudara. Kalau gontok-gontokan tuh nggak tahu firman berarti, saudara. Nggak pengen diberkati. Suami istri itu ya satu, sehati. Kalau sehati, kesanalah Tuhan perintahkan berkat, saudara. Amin, saudara. Ini sangat simpel aja, sangat gampang sekali. Ya saudara, itu sebabnya kita harus hidup dalam kesatuan. Kemarin saya mengatakan, gereja yang bersatu itu terjadi karena ada keluarga-keluarga yang bersatu. Gereja ini kan terdiri dari keluarga-keluarga, betul enggak saudara? Kalau gereja ini enggak otomatis jadi gereja yang bersatu, enggak otomatis. Kenapa? Kalau keluarga-keluarga ini bersatu, bapak, ibu, anak, suami, istri bersatu, datang ke gereja ini jadi gereja yang bersatu, saudara. Gampang kalau diajak bersatu tuh gampang, karena di rumah sudah terjadi. Tapi kalau di rumah, ya saya enggak yakin ada gereja yang tiba-tiba bersatu, ya. Tapi keluarga-keluarga di sekitarnya, yang menjadi anggotanya ini hidupnya ruwet gitu, saudara, ribut terus. Menurut saya enggak mungkin itu. Kita tidak mau membuat atau membangun gereja pencitraan. Kita ingin kalau kita bersatu, ya kita betul-betul bersatu, saudara. Amin, saudara. Tapi saya bersyukur loh, gereja IFGF Living Water ini hidupnya bersatu benar-benar. Serius, saya tuh nggak pernah dengar, nggak pernah tahu ada gereja, ada jemaatnya yang ribut tuh nggak ada. Nggak ada. Sampai minggu kemarin saya bilang, saya senang menggembalakan saudara, karena saya nggak stres, saudara, ya kan. Coba bayangkan kalau ada pendeta yang jemaatnya ribut terus,
apa enggak cepat mati, saudara, pendeta kayak gini, saudara. Tapi saya enggak pernah itu alami di IFGF Living Water kayak gini, enggak pernah, saudara. Yang ada itu ya, saudara, yang saya tahu, kalau ada keluarga yang lain lagi ngalami masalah, yang lainnya tuh pengen membantu dan pengen menolong itu. Ini beneran, saudara. Itulah yang sebetulnya Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tempat ini. Amin, saudara. Haleluya. Di tempat ini tidak ada kalau orang misalnya salah gitu ya, saudara, lalu malah dihakimi, lalu malah digosipin kemana-mana gitu, saudara. Ya, enggak ada. Di sini malah saya melihat saling membantu satu dengan yang lain. Dan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Katakan amin, saudara. Hidup di dalam kesatuan. Yuk, suka kumpul ya. Kumpul, jangan lupa kumpul makan, ya kan, haleluya. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara, bersama, ya, hidup dalam kebersamaan, hidup menghasilkan buah, saudara. Katakan amin dulu, saudara, menghasilkan buah. Ayat yang ke 47, saudara. 47, langsung ayat 47, saudara, mengatakan demikian, saudara. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, saudara. Dimulai dari disukai. Saudara, kalau hidup kita berbuah, kita pasti disukai banyak orang, saudara. Betul. Karena orang merasakan buahnya dari kehidupan saudara. Pasti orang senang, dekat dengan saudara itu senang gitu, saudara. Tapi kalau hidup kita enggak berbuah, saudara, atau bahkan sebaliknya, buah yang kita berikan itu buah yang enggak baik, saudara, orang enggak akan suka. Tentunya kalau kita mengatakan berbuah ini buah yang baik, saudara. Nah, saya rindu jemaat IFGF Living Water itu berbuah, dan tentunya itu buah yang baik yang bisa dirasakan semua orang. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, buahnya bukan hanya kehidupan yang punya karakter yang baik, tapi juga di situ dikatakan jiwa-jiwa itu semakin bertambah. Kita juga diharapkan oleh Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa, saudara. Amin, saudara. Berapa jiwa yang pernah Anda bawa kepada Tuhan? Kapan terakhir kita membawa jiwa buat Tuhan, saudara? Satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Karena satu jiwa percaya kepada Tuhan, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Satu jiwa berharga. Tentunya kalau di sini setiap kita bertanggung jawab untuk menghasilkan buah satu jiwa saja, saudara. Gereja ini pasti enggak cukup, saudara. Enggak cukup. Tidak cukup. Nah, itu sebabnya, saudara, ini tantangan buat kita. Karena Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah. Hari ini pertanyaannya sama, apakah Anda menghasilkan buah? Pertanyaannya bukan berapa lama jadi orang Kristen, mohon maaf, saudara, itu bukan pertanyaan yang akan ditanyakan. Karena lamanya jadi orang Kristen itu tidak menentukan hidupnya berbuah atau tidak, saudara. Kadang-kadang sama seperti Yesus yang tidak berubah, dia pun hidupnya enggak berubah, saudara. Iya, Pastor, Yesus kan enggak berubah. Saya juga mau mengikuti teladan Yesus, Pastor. Jadi hidup saya juga enggak berubah, Pastor, ya kan. Nah, Tuhan juga mau supaya kita sebagai orang percaya, ayo bertumbuh, berbuah. Amin, saudara. Malam hari ini, saudara, jadilah orang percaya, ya, yang hidup dalam sukacita dalam kebersamaan,
ya, karena kita ini adalah community of grace, ya, kita adalah orang-orang yang hidup bersama di dalam, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, kita hidup di dalam kesatuan dan kita hidup menghasilkan buah. Ayo sama-sama kita bergandeng tangan, saudara. Ya, karena saya harus menyampaikan ini kepada saudara semua supaya sebagai orang percaya, ya, kita tahu bahwa inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Tubuhnya dipecah-pecahkan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya, bahkan penyakit kita disembuhkan. Amin. Itu sebabnya kita imani. Kita imani. Kita percayai. Jangan sekedar engkau makan dengan cara yang biasa, tapi engkau imani. Engkau percaya. Engkau percaya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita hargai darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus. Darah perjanjian. Meterai dari setiap janji-janji Tuhan. Itu sebabnya kita percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Percayai. Apapun yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu, maka darah Kristus inilah yang sudah menjadi materai. Artinya apa? Artinya Tuhan akan menggenapi dalam hidup saya dan saudara. Kalau darahnya saja yang mahal ini, dia curahkan bagi kita. Darah yang mahal ini, sangat mahal. Dia curahkan bagi kita. Ini menjadi jaminan untuk semua janji Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya mari kita minum dengan sukacita. Kita minum dengan ucapan syukur kita. Karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau menikmati persekutuan di dalam darah Kristus. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita sembah Dia, saudara. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Oh Yesus, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, worship you Lord, we worship you God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Worship you Lord, worship you God. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Oh, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang percaya yang terus mau hidup bersama untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Dan kami juga mau hidup dalam kesatuan ya Tuhan. Kami mau bersatu, satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan akan perintahkan berkat atas kami. Dan kami mau Tuhan hidup menghasilkan buah ya Tuhan. Orang akan melihat kehidupan kami. Banyak orang akan suka dengan kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga bisa menghasilkan buah-buah yaitu jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, itu menjadi kebenaran yang boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau itulah yang terjadi untuk komunitas kami ini Tuhan. Untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun yang susah. Tidak pernah takut karena Tuhan akan membuat apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun. Di dalam nama Yesus engkau terus naik dan tidak turun dalam nama Yesus. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Akan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit seperti janji-Mu Tuhan. Ketika kami taat, maka engkau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap kami semua ya Tuhan. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Firman-Mu mengatakan bahwa Bapa yang di surga tahu, kami pun memerlukan semuanya itu Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mau Tuhan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Pada akhirnya bagi-Mu segala hormat kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Yesus, Yesus.